Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fadilah Yustia dengan NIM 2401061. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan 3C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyeksi peta. Nah, apa aja sih yang bakal saya bahas di video kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal proyeksi peta, lalu tujuannya dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama, apa itu proyeksi dan apa itu peta? Proyeksi itu sederhananya cara memindahkan atau menggambarkan suatu bentuk dari ruang 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Nah, cara simpelnya tuh gini. Taruh senter di depan badan kita, lalu kita lihat di tembok itu ada bayangan kita kan. Nah, bayangan kita itu disebut proyeksinya kita, begitu. Lalu apa itu peta? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu yang dibuat lewat proyeksi. Sederhananya, peta sama dengan miniatur bumi dalam bentuk datar. Nah, apa itu proyeksi peta? Jadi, proyeksi peta adalah cara memindahkan bentuk permukaan bumi yang berbentuk elipsoid ke bidang datar dengan menggunakan rumus matematika tertentu dan akan terjadi distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi itu perubahan bentuk, luas, jarak, atau arah. Nah, distorsi ini biasanya terjadi di bagian kutub utara atau selatan. Karena kan gini aja bayangannya, mereka kan ini kutub utara misalnya di atas seperti ini kan ya. Nah, terus ketika diproyeksikan otomatis bakal melar kayak gini. Nah, jadinya mereka melar kayak gitu. Jadi berubah luasnya juga berubah, bentuknya juga berubah. Nah, lalu oleh karena itu setiap proyeksi peta memiliki fokus dan kegunaan masing-masing. Ada proyeksi yang menjaga bentuk tetap benar, ada yang menjaga luas wilayah, ada juga yang menjaga jarak atau arah agar akurat. Nah, tujuan proyeksi peta itu apa sih? Yang pertama, menyajikan permukaan bumi ke bidang datar dengan meminimalisirkan distorsi. Lalu yang kedua, mempermudah penggambaran dan pengukuran. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan. Ada yang kebutuhannya peta navigasi laut udara, karena itu membutuhkan arah yang akurat seperti itu. Lalu ada peta tematik atau statistik, dan ada peta dunia. Nah, sekarang tujuan yang keempat itu membantu komunikasi data geografi agar ilmu tentang buminya itu akurat gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi Mercator, transfer Mercator, dan UTM atau Universal Transverse Mercator. Nah, yang pertama ada Mercator proyektor. Proyeksi Mercator sama dengan peta silinder yang menjaga arah dan bentuk tapi mengorbankan luas. Sama seperti proyeksi silinder konform, yaitu mempertahankan bentuk. Digunakan untuk peta dunia dan navigasi laut karena garis lintang dan garis bujur jadi garis tegak lurus. Kelemahannya ini daerah dekat kutub seperti Greenland, Antartika tampak jauh lebih besar dari aslinya. Contohnya di peta Mercator itu Greenland itu hampir sebesar Afrika. Padahal kenyataannya Afrika itu 14 kali lebih besar dari Greenland, begitu. Nah, ini seperti ini ya gambarannya. Ini kita lihat, ini kan sentral meridiannya yang ini nih, yang garis Y. Kita lihat di sini, ini sentral meridiannya. Lalu yang X-nya ini khatulistiwa ya, ekuator nih yang ini. Nah, terus si silindernya itu kan ini bumi ini ekuator, dan ini sentral meridiannya. Nah, terus ini kita bungkus seperti ini. Begitu. Ini kan awalnya gini, nah pas dibuka otomatis jadi melebar gitu. Nah,
Next kita ada transverse Mercator. Silindernya ini diputar 90 derajat melintang jadi sumbu silinder tegak lurus sumbu bumi. Silinder nempel ke bumi di sepanjang garis bujur atau meridian center yang tadi, bukan di khatulistiwa. Kan kalau Mercator mah di khatulistiwa. Nah, tapi kalau transverse Mercator ini di meridian pusatnya. Nah, silindernya dipasang melintang atau horizontal, bukan tegak lurus sumbu bumi. Cocok untuk peta wilayah sempit yang memanjang utara sampai selatan. Dipakai dalam banyak sistem pemetaan topografi skala besar. Nah, sekarang contohnya tadi kan ini bumi seperti ini, terus ini ekuator, khatulistiwa, dan ini sentral meridiannya. Nah, tadi kan ditaruhnya seperti ini, kalau sekarang taruhnya seperti ini 90 derajat, jadi mau bungkusnya kayak gini. Nah, dibukanya pun kayak gini, jadi otomatis khatulistiwanya bagaimana? Khatulistiwanya di sini tapi terpotong. Nah, terus ininya yang mbak nyatunya ini sentral meridiannya yang di sininya pas dibuka. Nih contoh seperti ini. Sentral meridiannya tuh di sini dan khatulistiwanya otomatis di sini gitu. Next ada UTM, Universal Transverse Mercator. UTM adalah sistem proyeksi peta yang menggunakan proyeksi silinder transversal Mercator. Sistem ini dibuat agar permukaan bumi bisa digambarkan dalam bentuk peta datar dengan lebih akurat pada skala besar, misalnya peta topografi, perencanaan teknik, dan pemetaan detail. Ciri-ciri UTM ini, yang pertama, dunia dibagi menjadi 60 zona, masing-masing lebarnya itu 6 bujur. Zona 1 mulai dari bujur 180 sampai 174 bujur timur. Nah, zona 2 dari 174 bujur timur sampai 168 bujur timur, dan seterusnya. Indonesia ini masuk ke beberapa zona, yaitu di zona 46 sampai zona 54. Nanti kita cek. Nah, yang kedua, koordinat UTM menggunakan sistem meter bukan derajat. Kan kalau geografi masuknya derajat. Nah, kalau UTM ini masuknya ke satuannya meter. Nah, sumbu X-nya ini disebut easting. Ini tuh yang ke arah timur seperti ini. Ini tuh disebutnya sumbu X atau easting. Nanti ada di Google Earth itu ada E dan ada N. Itu maksudnya tuh ini. Nah, sumbu Y itu northing ke arah utara. Jadi yang begini. Nanti ada tulisannya N. Nah, itu namanya sumbu Y, northing. Nah, seperti ini visualisasinya, ilustrasinya UTM seperti ini. Itu ada zona 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, sekarang kita udah buka Google Earth-nya. Nih, kita ubah dulu ya di tools option. Nih, udah aku ubah di show layout long-nya aku pakai UTM. Langsung kita ganti koordinat itu di yang decimal degrees. Nah, oke. Nah, kita cek Indonesia. Tadi kan kita bilang di 46 sampai ke 54. Ya. Kita lihat ini bener ya Merauke di 54, dan ini di Aceh 46, benar ya, 46 sampai. Nah, penjelasannya itu ini semuanya sama, ada 60, ada 1, 2, 3, 4. Nih kita lihat ke yang paling atas juga. Tuh, terlihat ya ada 1 sampai 60. Dan itu semuanya terbagi zonanya. Seperti itu ilustrasinya. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.